Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial Mixer Katijo. Untuk tutorial kali ini biasa kami memberikan tutorial tentang ganti LCD. Untuk kali ini kita dihadapkan dengan Redmi 4A dengan kendala LCD mati, dan setelah saya bongkar ternyata LCD yang terpasang di HP ini bukan untuk peruntukannya di LCD 4A ya. Bisa dilihat dari posisi fleksibelnya yang tidak pas dengan awalnya, dan saya lihat ini bekas garapan pusar karena di beberapa konektornya tadi itu terdapat bekas-bekas solderan yang banyak, dan mungkin awalnya ada dua korisi ya di ini ya, di fleksibel di konektor fleksibel LCD nya ada dua korisi, dan armatur yang lama mungkin dicoba untuk disolder ulang, tapi solderannya malah merembet kemana-mana dan hancur, dan dibawa ke tempat saya posisi mati ya untuk LCD, dan mesin menyala normal. Saya memutuskan untuk mengganti LCD nya, dan semoga jangan bosan ya untuk menyimak tutorial dari Mixer Katijo. Dan karena kita dapatnya ganti LCD ya, terpaksa tutorial akan saya berikan sesuai dengan yang saya kerjakan di rumah ya. Dan untuk saat ini memang lagi banyak garapan tentang penggantian LCD ya. Dan ini sudah dibongkar untuk LCD, maksud saya untuk mesinnya. Saya akan melakukan pembongkaran untuk LCD nya ya. Setelah mesin terbuka, biasa kita akan memanasi untuk LCD nya. Kita blower dulu dan kita lakukan pencopotan. Lakukan pembloweran dulu ya. Setelah diblower merata ya, kita cari celahnya untuk melepas LCD nya ya. Kita sisipkan ini plastik mikanya, dan setelah mendapat celah kita berikan thinner, atau kalau di sini saya menggunakan ini cairan pelunak lem LCD ya, biar cepat melunak untuk lemnya dan gampang dibuka. Dan ini kita seset ya merata. Saya memberikan tutorial untuk servis HP ini sesuai dengan yang saya garap di rumah ya. Sekali lagi saya tekankan untuk tidak bosan ya menyimak tutorial dari saya, karena sekarang ini dapatnya lagi LCD ya. Kita memberikan tutorial tentang penggantian LCD dulu ya. Oke, dan setelah terbuka dan benar ini ternyata LCD emang kanibalan ya, nggak tahu dari jenis HP apa, tapi untuk soket LCD nya sama, cuma untuk kabel fleksibelnya emang berbeda ya. Kalau yang asli untuk Redmi 4A itu langsung lurus ke atas, tapi kalau untuk yang ini dia ada lengkungan baru menuju ke soket LCD. Setelah terbuka LCD nya, kita biasa melakukan pembersihan untuk lem-lem LCD nya ya. Dan karena ini pernah dibongkar ya, jadi ya cukup mudah untuk melakukan pembongkarannya. Oke, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lemnya ya.
Untuk pembersihan lem ini kita harus sabar ya, harus benar-benar bersih dari sisa-sisa lem yang masih menempel ya, agar nanti untuk pemasangan LCD yang barunya bisa presisi dan merekat dengan sempurna ya. Dan saya akan untuk mensupport channel ini dimohon untuk subscribe dan like nya yang belum subscribe ya. Dan ini saya akan melakukan pengetesan LCD dulu ya sebelum dilakukan pengelemannya, untuk memastikan bahwa LCD ini berfungsi normal ya. Oke, kita rakit dulu untuk mesin HP ini, dan kita akan memasang soket-soketnya, soket LCD, power, touchscreen, dan kita akan memasang dengan baterainya juga ya. Oke. Untuk mencoba kita tidak perlu memasang mesin sampai benar-benar presisi ya, yang penting semua konektor dan soket bisa terpasang sempurna ya untuk melakukan pengetesan ini. Oke, kita pasang untuk soket touchscreen-nya. Hati-hati untuk soket touchscreen ini karena cukup tipis ya, jangan sampai putus dan robek. Dan setelah terpasang kembali ya, kita bisa melanjutkan untuk pemasangan baterainya, dan kita coba nyalakan ya. Dan alhamdulillah LCD menyala ya. Kita tinggal cek untuk touchscreen-nya, dan aduh sayangnya terkunci pola ya ini ya. Kita coba aja touchscreen-nya untuk mencet papan tombol ya, apakah berfungsi normal, dan alhamdulillah memang berfungsi normal ya. Oke, setelah dipastikan LCD berfungsi normal, kita lepas untuk mesinnya, dan kita akan melakukan pengeleman ya, karena sudah dipastikan LCD ini aman dan berfungsi dengan normal ya. Oke, kita bersihkan kembali ya untuk memastikan benar-benar bersih ya ini frame-nya dari sisa lem, dan kita lakukan pengeleman ya. Olaskan lem secara merata ya di sekeliling frame-nya agar LCD benar-benar bisa merekat kuat dan presisi ya pada merekat pada frame-nya. Dan saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, like, dan komen ya, untuk terus mendukung channel ini agar bisa memberikan tutorial yang sekiranya bisa bermanfaat untuk sobat semua ya. Dan saya di sini sebenarnya sih bukan 100% teknisi ya. Saya mengerjakan servis HP ini saya lakukan di rumah, dan saya lakukan setelah pekerjaan saya yang pertama selesai ya. Dan setelah lem merata, kita copot untuk plastik
di LCD ya, segel-segelnya kita lepas dulu, karena walaupun segel ini terbuat dari kertas, tapi kalau kita lupa untuk mencopotnya akan mengganggu ya dalam presisi LCD ini. Dan ini sudah terpasang ya, kita pastikan. Oke, setelah dipastikan presisi, seperti biasa kita lakukan penjepitan atau dengan karet gelang ya, agar benar-benar bisa melekat dengan kuat ya untuk LCD nya ya. Dan kita lakukan pengaretan di bagian atas, bawah, dan samping. Bisa juga tambahkan penjepit ya, jadi dikaretin dan dengan dijepit juga ya, sekiranya ada celah yang kurang presisi. Dan ini akan saya lakukan penjepitan untuk bagian pinggir-pinggirnya ya, karena saya rasa untuk bagian pojok-pojok ini sedikit terangkat ya. Jadi untuk mempresisikan ya, saya tambahin penjepit juga ya. Dan setelah semua lancar ya, kita diamkan 1 jam ya kurang lebih. Dan ini 1 jam setelahnya ya, saya copot untuk penjepit dan karet-karetnya, dan kita tinggal untuk merangkai mesinnya. Oke, kita akan merangkai untuk mesinnya, dan saya akan menambahi double tip ya untuk di bagian IC touchscreen-nya ya, biar bisa melekat dengan sempurna. Dan juga untuk bagian baterai nanti saya juga akan menambahinya dengan double tip juga. Oke, kita copot lepas double tipnya dulu, dan kita rekatkan untuk IC touchscreen-nya. Bagian fleksibelnya juga saya menambahin dengan double tip ya. Oke, kita presisikan untuk mesinnya ya. Kita pasang kembali semua soket-soket yang menghubungkan mesin ini ya. Jangan lupa untuk soket antena dan soket di baut bawahnya ya, untuk menghubungkan arus charger ke mesin. Kenapa saya servis selalu PCN ya, karena saya juga nggak punya untuk meja servisnya ya.
karena sifatnya saya melakukan servis ini hanya sebagai sampingan ya, sebagai penambah keuangan dapur untuk negara. Dan saya bisa melakukan servis ini tidak khusus ataupun belajar dari orang lain ya. Saya belajar juga dari YouTube maupun Google ya, secara otodidak, karena dari awal saya emang suka untuk hal-hal tantangan atau oprek mengoprek ya. Dan saya melakukan sampingan ini bukan sekedar servis HP juga, ada sampingan yang lain yang pada saatnya nanti mungkin akan saya berikan tutorial juga ya, selain servis HP ya. Dan ini untuk merekatkan baterai kembali ya, saya tambahin double tip ya untuk di bagian frame. Saya servis malam karena saya melakukan servis ini ya, saya habis pulang kerja ya, saya ada kerjaan yang utama yang lain ya selain ini. Dan nanti saya akan bahas ya di kesempatan yang lain tentang pekerjaan saya yang lain dan room apa namanya itu, room tour ya, room tour saya nanti akan saya buatkan videonya juga ya, room tour sederhana ya. Oke, kita presisikan mesinnya dan kita pasang baut-bautnya lagi ya. Sebelum saya melakukan servis HP tentang hardware ya, maksudnya tentang pembongkaran mesin-mesin HP, saya hanya melakukan kegiatan untuk software aja ya, belum berani melakukan pembongkaran. Dan semakin kesini banyak tutorial yang memberikan masukan dan contekan ya untuk kita. Dan alhamdulillah saya dapat ilmu banyak ya dari rekan-rekan yang lainnya, dan ini saya ingin berbagi juga. Oke, setelah mesin terpasang dan baterai terpasang, kita rapatkan kembali untuk backdoornya ya, kita tutup kembali dan kita akan tes untuk terakhirnya sebelum diberikan ke user ya. Kita nyalakan kembali mesinnya. Dan saya kira tutorialnya cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar channel ini semakin maju dan berkembang ya, dan bisa memberikan manfaat untuk sobat rekan-rekan semua yang lain. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.